Doa pagi hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hari. Dan pagi hari ini Tuhan kami bangun dengan badan yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami bersehati sepakat datang mencari hadirat-Mu Tuhan. Karena inilah kerinduan kami Tuhan, yang haus akan Engkau. Semakin hari semakin melekat, bawa kami Tuhan. Semakin dekat, semakin melekat, semakin besar. Karena Kau satu-satunya Allah, kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih karunia-Mu selalu menyertai kami semua Tuhan. Teman yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak. Ya, makin pun. Mari kita masuk lagi. Kita mau menyembah Tuhan, mengakukan nama Tuhan, lalu setiap pujian dari mulut kita pada pagi ini. Aku ingin selalu datang padamu, menikmati kehadiranmu. Aku ingin hadiratmu. Aku rindu kuasa-Mu. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Hosana bagi Rajaku yang bertata. Aku muliakan dan kuagungkan Allah yang disembah. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan mataku tertuju padamu. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku rindu kuasa-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Dan ku bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan Kaulah yang disembah. Hosana
bagi Raja yang duduk di tata. Aku muliakan dan Allah yang cepat Hosana bagi Raja yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan Allah yang cepat. Allah yang cepat. Allah yang cepat. Yang layak disembah selamanya. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan, tetap hidup dalam kasih untuk selamanya. Sembah selamanya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Kini ku selalu bersama, rasakan keindahan artikan hadiranmu. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Kini ku selalu bersama, rasakan keindahan artikan hadiranmu. Artikan hadiranmu. Artikan hadiranmu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami tidak merasa sendirian karena ada suatu pribadi yang luar biasa atas kehidupan kami. Dan semua Tuhan kami kembalikan segala kejayaan, kehormatan, kemuliaan hanya bagi kami rindu Tuhan. Kami boleh menikmati, kami boleh merasakan anugerah sayang yang daripada Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, berapa kami yang ada pada pagi ini, Tuhan sucikan dan sucikan kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima sebagai dari firman. Dan biarlah firman tidak akan keluar dari hamba-Mu dengan sia-sia, tetapi penuh kekuatan, penuh kuasa, sehingga kami tetap memiliki pengharapan di dalam. Kami menyerahkan hamba-Mu Pak Idarto yang akan menyampaikannya, dan pengurapan hikmat-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang dibaca, apa yang disampaikannya boleh melakukan dan menguatkan kami untuk menjalani hidup di dunia ini ya Bapak. Kami percaya hadirat ada di tempat ini. Kami sambut firman-Mu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Titus untuk puji-pujiannya.
yang sangat memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh Pak Inderto. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa. Puji nama Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kasih berbuat kami, Tuhan Bapa kami berdoa. Kami ingin ada kebaikan yang dapat nama Tuhan. Tuhan, Tuhan yang kau mengasihi, yang membuka urapi Tuhan, yang kebenaran dan kebaikan. Ya Tuhan, ada yang dari hati-hatimu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, pengurapan atas kami semua itu, pengurapan nama Tuhan. Teman-teman kami juga yang lain, yang dapat mengerti akan benar bersama. Hanya dalam namamu kami kami. Haleluya. Amin. Baik, kami saya bawa Ayub 33 ya. Tujuh berikutnya di anuan ada bagaimana manusia dengan berbagai cara. Tapi hari ini saya ambil tema yaitu manusia bebal. Ya ini ya. Ayub ini hidup dengan kesayangan. Kita pun juga banyak orang kita banyak yang sudah menjadinya saleh, menjadi baik, melakukan kebaikan apa. Tapi ini ya kadang kita ini berlaku tidak ada hikmah, tidak ada artinya kita merasa kita bagus dan ternyata jadi baik. Kenapa di judulnya ada dikatakan apa beriman dengan pada manusia? Kata ini artinya kan perkataan dari Elihu. Elihu yang tanya Ayub katakan mendapatnya Elihu kata-kata dari berikutnya kan 32 sampai 37 itu kata-kata Elihu semuanya Ayub yang tidak dia agak apa itu mengenai kocok-kocok kok seperti itu ya dunia. Ayub ini katakan ini Tuhan itu mau berfirman pada kita banyak macam-macam juga yaitu katakan ayat 1 ya akan tetapi sekarang hai Ayub dengar bicaraku dan buka telingamu kepada segala perkataan. Ibu itu buka telinganya akan bertanya Tuhan. Katakan juga ketahui ya mulutku telah berbuka ayat kedua dan lidahku di bawah lidahku berbicara. Tuhan ini ingin bicara pada manusia, tapi manusianya kita sendiri karena saya manusia kadang kita beban, kita tidak mengerti maksudnya Tuhan. Akhirnya kita akan mendengar apa yang Tuhan inginkan pada hidup kita. Makanya dikatakan bagaimana Tuhan punya banyak cara untuk menyampaikan pesannya pada kita. Tapi kita tidak bisa merespon. Maksudnya kita itu tidak bisa merespon apa maunya Tuhan. Kadang ya dalam kehidupan saya bacakan dulu ya. Ketiga, perkataan keluar dari hati yang jujur dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Nah, keempatnya, doa ada membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Tuhan sudah luar biasa kan. Sudah memberikan kita kehidupan itu dari roh Tuhan yang mengisikan kita kan. Diberikan hanya manusia yang ditiupkan air kehidupan itu. Kenapa? Karena kalau jadi ditiupkan air kehidupan, maka bedanya manusia dengan lainnya itu manusia punya kehendak bebas yaitu free. Apa yang Tuhan kita bisa melakukan, kita bisa memilih apa yang mau kita lakukan. Kita mau berbuat baik, kita mau berbuat jahat, itu ada kehendak kita. Kehendak yang mana yang kita mau tuh. Nah, artinya kita itu karena itu banyak daripada kita, menurut saya sendiri kata masa beban. Pada Tuhan itu mau bicara itu banyak cara. Tuhan mau bicara itu luar biasa. Tuhan mengasihi kita. Sungguhnya Tuhan itu mengasihi kita jauh. Kita dari amat sudah diberi. Itu kita ditetapkan Tuhan. Kita di sini ini ada orang-orang biar
tidak semua orang bisa mengikuti menyediakan waktu ya Tuhan mendengarkan firman Tuhan, berfellowship bersama. Memang ada beberapa ya, semua ini kenapa? Karena kita berusaha agar tidak lebay. Ya tapi jangan itu kadang gampang loh. Kadang di antara kita kalau di damai ke dalam gereja, ada suatu titik ya, ada loh. Ini pakai cara ini, misalnya ada cara agak licik ya. Ini apa gini kan dapat keuntungan lebih atau padahal secara nurani kita kurang pantas tidak ya. Tapi kadang kita lakukan. Ini ya, berarti kita kurang bisa mendengar apa melakukan suatu kebaikan ya. Tuhan menginginkan apa satu yang baik dan Tuhan inginkan. Ya, ini akhirnya kita melakukan jadi diri kita jadi tidak bisa baik. Itu akhirnya kita berlaku seperti orang yang baik. Ya itu ya. Bebal itu ya, kenapa dia begitu? Bebal itu artinya tidak tahu, tidak ngerti, tapi tidak mau menurut. Nah, ini apa bebal? Misalnya itu ya, kapok ya, ada kapok. Ngerti tapi gak diakoni, gitu. Padahal dia ada ayat David kan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian juga kita. Kita tidak melakukan apapun, kita tidak melakukan yang Tuhan mintakan, maka iman kita tidak akan berkembang. Akhirnya kalau tidak berkembang menuju ria, ya itu adanya akan berkurang dan akhirnya tambah mengecil, akhirnya akan seperti pecahan itu, kecil-kecil akhirnya hancur, ya kadang-kadang mati ya tidak ada. Demikian juga kita. Apa yang kita lakukan? Kita bisa nuruti enggak firman Tuhan? Tidak bisa. Kalau kita mau bukan firman Tuhan itu mestinya gampang. Tuhan mencerikan mata kita pada saat apa. Kita pagi hari itu apa maksudnya? Untuk mendengar firman Tuhan. Saya buka di Yesaya 54. Tuhan sudah matikan resepnya. Yesaya 50. Itu kita katakan Tuhan ada memberikan padaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru pada orang yang ngerti Yesus. Setiap pagi, dikatakan akhirnya, ia mempertajam, yaitu Tuhan, pendengaran itu untuk mendengar seperti seorang muridnya. Kalau kita pagi-pagi tiap hari kita menggunakan pagi untuk bersekutukan dia, maka Tuhan akan mempertajam sehingga pendengaran kita akan suara-suaranya dia. Ya ini ya, kita harus meluangkan waktu untuk agar kita dapat telinga kita dari istilahnya buntu kan karena jangan tunggu. Kenapa? Kalau kita tidak, kadang-kadang kita tidak dengar, tapi kita ngerti. Seperti itu bisikan Tuhan itu kita tidak dengar, karena kita tidak respon kita istilahnya lemah. Kita tidak punya respon yang baik. Ya demikian juga kita. Ya ini ya yang bisa kita apa? Tuhan ingin mendengarkan yang kita lakukan apa sih yang kita lakukan. Banyak mesti kalau bicara di ayo tadi ya ayo saat ini katakan bahwa firman Tuhan sudah berbicara dengan berbagai cara. Kalau kita baca itu keimanan dia. Jika engkau dapat menjawab siapa aku, bersiaplah engkau menghadapi aku. Pertahankan hatimu. Sesungguhnya ayat 6, sesungguhnya bagi Allah
Aku sama dengan kau. Aku pun dibentuk dari tanah air. Jadi engkau tidak usah ditimpa kemudahan terhadapku. Terhadap engkau yang tidak akan berat. Nanti ada apa dikatakan? Tetapi engkau telah berbicara di dekat telingaku dengan ucapanmu yang telah aku dengar. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, dia mengatakan. Aku tidak ada kesalahan. Nah, ini ya. Seakan-akan kita Tuhan ngomong kita kata, oh, aku sudah betul, aku sudah melakukan ini. Apa yang kita lakukan? Ini kadang ada satu kesalahan yang kita tidak sadari. Kita melayani Tuhan, banyak ya kerjaan kita ya. Termasuk kata kita sendiri, saya sendiri kata tinggi. Melayani Tuhan atau melayani pekerjaannya Tuhan. Nah, yang sebetulnya kan harus melayani Tuhan, bukan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau pekerjaan Tuhan akhirnya kita mendewakan pekerjaan itu. Dan akhirnya kita, menurut saya ini kita bahkan suatu kesombongan. Ya, itu yang tidak benci oleh Tuhan. Hanya kita menjadi orang, kadang-kadang kita melakukan baik, maka kita betul, ini betul, ini kita aktif ya. Ternyata kita bukan melayani Tuhannya, tapi melayani pekerjaannya Tuhan. Jadi kita akhirnya ada kesombongan, karena kita waktu saya sendiri juga teman-teman. Ya ini ya kesalahan kita. Akhirnya kita seakan-akan kita tidak tahu bahwa kita menjadi orang yang lebay, tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita tidak bisa mempertajam di akan Tuhan yang begitu baik dan masa dirinya kita dipasung. Iya kita masa apa tadi katakan ayat 11. Dia memasukkan kakiku dalam pasung, dia mau kerajaanku. Ayat 12. Sesungguhnya dalam hal itu kau tidak benar, demikian tersangkaanku padamu. Karena hal itu lebih dari manusia. Ya itu kita masa dirinya dipasung, kita masa Tuhan ini gak lah. Karena itu kesombongan kita. Menurut kesombongan saya. Kadang-kadang kita sudah melakukan sesuatu yang jadi pimpinan, jadi satu. Tapi akhirnya dia jatuh sendiri karena kita merasa api. Kita merasa, wah itu karena saya. Ini akhirnya kita jatuh. Padahal itu karena kaya yang kudus di dalam hidup saya. Itu yang sebenarnya. Kita harus meninggikan Tuhan dulu. Dan kita tidak mencuri kemuliaannya Tuhan. Kita kembalikan kemuliaannya Tuhan. Ya ini yang kita harus lakukan. Dengan cara itu kita akan dapat Tuhan akan mempertajam telinga pendengaran kita. Dan pengurapan Tuhan atas kita akan turun. Lewat apapun kita tidak tahu. Tapi percayakan. Bahwa Tuhan akan mengurapi kita lebih dan lebih. Ya ini ya. Itu dasarnya Tuhan mengingatkan kita. Bahwa kita Tuhan sudah berbagai cara untuk sebetulnya kita tahu sadar bahwa kita ini ada orang pilihan anak Tuhan. Tapi kita tidak mengerti, kita tidak sadar. Kita tadi katakan kita lebih ditetapkan. Ya, saya ingat ada cukup terkenal yaitu 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu yaitu sebagai saya maksudnya supaya saya membedakan perbuatan yang besar dari dia, perbuatan Tuhan saya Tuhan. Kenapa? Yang telah memberi kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan ini karena yang dikatakan di acara Natal hari Muhammad terjadi. Ya ini ya tujuan kita apa? Kehidupan kita. Tuhan inginkan yaitu membedakan perbuatannya ajaib, membedakan kaya keselamatannya Tuhan, membedakan kaya baik yaitu kabar berita Injil daripada Tuhan ini sendiri. Akhirnya kita dapat melakukan perbuatan yang membangkit teman-teman kita yang jatuh,
Kita bukan hanya melayani Tuhan. Ini yang kita inginkan, kita melayani Tuhan. Kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan setengah hati. Dan kemampuan yang terbatas ini, minta kepada Tuhan. Tuhan bimbing aku. Kudus bimbing aku. Apalagi di saat di gospel ini kan ada akal yang kita ada Roh Kudus. Minta akal Roh Kudus yang di tengah-tengah kita itu. Saya membimbing saya. Membimbing Anda sekalian dan teman-teman semua yang di tempat ini. Dimanapun. Percayakan pada Tuhan. Kalau Tuhan bekerja dan berkait pada kita, akan terjadi akan suatu ledakan yang baik. Ya, ini kerinduan kita semua. Ya, saya nggak baca di ayatnya panjang sih Pak, ya itu intinya sampai berapa pokok-pokok intinya. Intinya itu Tuhan, kita janganlah kita beban, tapi itu kita kendala. Kita lakukan pembenarannya, tetap diperdakai. Minta Tuhan dan jangan mencuri kemuliaannya Tuhan. Itu aja pesan-pesan Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Oke, makasih kepadanya. Terima kasih Pak Indarto untuk firman-Nya, bahwa Tuhan berfirman tentang ketaatan. Bagaimana kita sebagai anak taat kepada Tuhan, tidak menyalahi apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Begitu ya Pak ya? Taat ya. Jangan Jadi, beban. Pak. Jangan Terima kasih. beban. Saya lakukan semua yang Tuhan ingin. Iya. Oke. Sekarang mari kita berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Pak Erik. Pak Erik. Saya gelap-gelapan Pak Erik. Iya, Bu Ivon. Saya tanya dulu Ya. Pak Erik. Enggak sih, cuman Leye-leye. kamarnya masih gelap nih. Silakan Pak Erik. Doa bangsa dan negara Pak Erik. Ya, kita akan doa untuk bangsa dan negara. Bapa kami dan surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami, ajarkan kami untuk bisa makin hari, makin mengerti akan menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami masih hati sepakat untuk mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, yang dalam bulan ini akan kembali Tuhan, penggantian presiden Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah pemimpin yang baru ini Tuhan, negara kami ini Tuhan, mereka bisa memimpin negara ini dengan baik, dengan hati yang takut akan Engkau, tidak mementingkan diri sendiri Tuhan. Biar Engkau jauhkan dari segala macam korupsi dan semua tindakan-tindakan yang negatif Tuhan, sehingga negara ini semakin hari semakin maju, baik di dalam perekonomian, di dalam pendidikan, juga infrastruktur, dan semua hal-hal yang lain Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga lindungi negara kami, Engkau jauhkan kami dari segala macam para bahaya, dari segala macam mungkin bencana-bencana alam yang tidak diinginkan Tuhan, yaitu gempa bumi maupun hal-hal yang lain Tuhan. Kami percaya penyertaan sempurna atas negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Injil juga akan semakin diperluas di dalam negara kami, jangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal pribadi-Mu Tuhan, biar mereka juga dapat diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mempunyai rencana yang terindah bagi negara kami semua Tuhan. Engkau berkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari Tuhan. Engkau yang memberkati kami masing-masing Tuhan, juga pribadi-pribadi yang belum bisa join pada pagi hari ini, Engkau juga beri kesempatan supaya besok juga bisa join bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami, ucap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Terima kasih Pak Erik untuk doa bangsa dan negara. Saya persilakan Pak Eko. Iya, kita masuk saling mendoakan ya waktunya 10 menit. Silakan.
Sensus. Selamat pagi Pak Mulyono, Pak Heri, Bu Kemeja. Yani, Pak Ronald, Pak Indarto, Bu Penda, Pak Erik, Pak Eko tadi ada ya. Mendelik. Ada sama Bu Yani. Itu ada sama Bu Yani, Bu Ivon. Iya. Selamat pagi, Sugeng Enjing semua, dulur-dulur. Selamat pagi, Sugeng Enjang. Enjing. Injing. Enjing. Oh, Sugeng Enjing Jangan ya. salah ngomong loh, bahaya. Injang. Ada wae. Enjing. Sugeng Enjing. Pak Erik ini Pak Kari. Pagi, Pak Erik. Pak Erik nggak Pak ngerti bahasa Erik. Jawa, Pak. Good Semua morning, Pak Erik. Halo, Pak Erik. All spread. Ya, pagi semua. Iya, Orang pagi. pintar bahasa Jawa ya. Yuk. Kalian yuk. Ya, yuk. Sudah open semua. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Strong in the Lord. Keep Keep on pray. Terima kasih. Saat ini kita akan berdoa penutup ya. Saya bisa minta tolong. Siapa ya? Pak Erik. Heri ya, Pak Heri. Silakan Pak Heri. Pak Heri, silakan. Suaranya belum keluar, Pak Erik. Di mute memang. Loh, enggak. Mute. Nggak di-mute lagi, Pak. Di mute. Di mute itu. Bu Vivi ya. Halo, Pak Erik. Pak Erik. Pak Heri. Pak Erik Kamar sembunyi. mandi kayaknya Pak Erik ini. Pak Erik. Kamar mandi mungkin. Bu Vivi ya. Yang bawa dua Pak Heri kok. Sudah barusan tadi itu toh. Pak Erik doa bangsa dan negara. Oh iya, Pak Ini Erik. Pak Heri. Tadi. Iya, ini Pak Heri yang bawa. Oh, Bu Pak Ivon. Heri. Iya, Pak Heri. Pak Eri. Pak Heri. Suaranya Pak Heri. belum keluar, Pak Heri. Halo. Sudah, Pak. Itu udah keluar ya, Pak. Oh, sudah. Ya. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu pagi ini. Engkau pertemukan kami, keluarga saat teduh di dalam Zoom. Dan kami bersepakat untuk bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling memberkati. Olehnya Tuhan, terus Engkau pererat tali kasih di dalam Kristus Yesus, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua, yang hadir maupun yang tidak hadir di dalam Zoom ini. Kami berdoa untuk anak Pak Ronald, kiranya Tuhan tolong, Tuhan terus proses pemulihan itu boleh terjadi dalam nama Yesus. Demikian juga untuk Siska, Pak Yusuf, kami berkati Tuhan. Tolong Tuhan berkati kemana mereka berada. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan berikan satu kekuatan untuk melewati setiap masalah. Itu juga apel. Pak Simin Tuhan, saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan tolong Tuhan dalam keadaan kelemahan tubuhnya, kiranya kasih setia Tuhan menjangkau darah Kristus boleh menguatkan Pak Simin senantiasa Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk suami Bu Ipon, kiranya Tuhan tolong dalam nama Yesus. Ini Tuhan tolong Tuhan, terus Tuhan pulihkan di dalam kehidupannya Tuhan.
Yesus. Demikian juga kami berdoa Tuhan sekali lagi untuk Yosef sekeluarga Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus yang saat ini baru aja operasi. Kiranya Tuhan tolong Tuhan, kasih-Mu cukup, kasih karunia-Mu saja mencukupkan segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga saat teduh ini. Kiranya damai sejahtera Allah serta cinta kasih dalam Kristus Yesus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Heri, terima kasih semua. Tuhan Terima Yesus. kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari Tuhan Yesus Ya. memberkati. saya tutup ya. Thank you, Pak.